Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai statistika pada materi matematika wajib kelas 12 di bab 2. Nah, statistika ini merupakan salah satu bagian dari matematika yang akan kalian pelajari di tingkat sekolah maupun nanti di tingkat perguruan tinggi. Nanti ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, mau jurusan pendidikan, mau jurusan sastra, teknik, ataupun jurusan lainnya, kalian juga nanti akan mempelajari mengenai statistika. Nah, sebelum itu, mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang kata statistik, ada statistika. Kalau statistik itu keterangan atau kumpulan angka yang menjelaskan sesuatu, biasanya disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Sedangkan statistika ini ilmu yang mempelajarinya. Mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, mengolah data, dan mengambil kesimpulan yang logis, sehingga nantinya akan diperoleh suatu keputusan yang akurat dari kesimpulan tersebut. Nah, dalam statistika, nanti kalian akan mendengar ada istilah data dan datum. Data itu kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bentuk tunggal dari datanya itu disebut dengan datum. Contohnya, nilai ujian matematika siswa kelas 12 MAN 1 Sumedang merupakan data. Dan nilai salah satu siswa itu merupakan datum. Jadi kalau data itu nilai ujiannya, semuanya kalau nilai salah satu siswa itu merupakan datumnya. Nah, selain data dan datum, di sini juga ada populasi dan sampel. Populasi itu kumpulan objek lengkap yang akan dijadikan objek penelitian dan memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan untuk sampel ini bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Contohnya kayak gini. Ibu akan melakukan penelitian terhadap siswa kelas 12. Nah, di sini misalkan ibu ngambilnya nilai ujian matematika. Berarti sebagai populasinya yaitu nilai ujian matematika siswa kelas 12 MAN 1 Sumedang. Berarti populasinya kelas 12 MAN 1 Sumedang. Sedangkan nilai ujian matematika kelas 12 bahasa itu merupakan sampel. Jadi ibu ngambilnya misalkan kelas 12 bahasa sebagai sampelnya. Jadi harus dapat membedakan mana populasi dan mana sampel. Nah, dalam statistika, di sini kita akan membahas mengenai penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, kita mengingat kembali materi statistika yang sudah kalian pelajari di tingkat SD maupun SMP. Kalian mungkin pernah mendengar ataupun mengingat kembali apa itu nilai rata-rata atau mean, modus, median. Nah, di sini kita akan pelajari juga, tapi tentu saja dengan kompleksitas yang berbeda. Untuk pertemuan kali ini akan dibahas mengenai penyajian data, ada yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan ada dalam bentuk diagram. Kalau waktu SD sama SMP kalian mempelajarinya diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, tapi kalau sekarang kita akan mempelajari histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Nah, kita mulai untuk pembahasan pertama mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, penyajian data itu nantinya ada dalam bentuk data tunggal, ada ya data yang berkelompok. Misalkan kayak gini. Ada soal diketahui data tinggi badan dari 32 siswa kelas 12 IPS sebagai berikut. Ini data tinggi badannya. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kita kerjakan untuk yang tunggal dulu. Kalau yang tunggal, kita di sini data semua datanya. Di sini, nilai tinggi badan paling kecil yaitu 140. Berarti tinggal kita tulis 140 turusnya. Ternyata ada 1, frekuensinya 1. Lalu bilangan berikutnya. Ini bilangannya dimulai dari terkecil ya, berurutan. Jangan secara acak.
Nah, yang 141 ada 1, berarti tulis lagi di sini. Lalu bilangan berikutnya 142. Ternyata di sini nggak ada. Kalau tidak ada, tidak harus ditulis. Langsung aja berarti ke nilai berikutnya. Berikutnya 143. Ada 1, berarti tulis di sininya 1. Untuk yang 144, 1, 2. Berarti ada 2. Terusnya ada 2, frekuensinya 2. 145. Nah, ada 1. Dan seterusnya. Ini nanti Ibu kasih keterangan dipakai coret-coret kayak gini, ini supaya kalian tahu bahwa semua datanya itu nanti telah masuk. Takutnya kalau tidak ada di keterangan dicoret kayak gini, nanti ada data yang tertinggal atau tidak kemasukan datanya. Nah, ini dan seterusnya. Berarti ini kita data satu-satu. Ini datanya 32. Berarti ini ternyata masih kurang tabelnya. Barisnya masih kurang. Dan seterusnya sampai nilai terbesarnya. Sampai semua datanya masuk. Nah, di sini data nilai paling tingginya 166. Berarti udah sampai sini. Ini kalau secara tabel distribusi yang frekuensi tunggal, ini untuk data yang lebih banyak, ini akan susah. Ini yang 32 aja, ini segini. Gimana kalau misalkan datanya itu ada ratusan atau mungkin ribuan, nantinya akan nggak kebayang seberapa panjang barisnya, seberapa banyak baris yang harus disertakan. Nah, untuk lebih mudah disajikan atau lebih mudah datanya untuk dipahami, biasanya kita akan menyajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Untuk langkahnya, penentuan tabel distribusi frekuensi berkelompok ini ada beberapa langkah perhitungan. Nah, pertama kita tulis dulu. Jumlah datanya ada 32 siswa, berarti di sini N-nya ada 32. Lalu kita cari di sini jangkauan. Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecilnya. Di sini nilai terbesar bukan dari frekuensi ya, tapi dari nilainya. 166 dan terkecilnya 140. Berarti tinggal kita kurangi saja. Sehingga diperoleh hasilnya 26. Langkah berikutnya, kita cari banyak kelas. Nah, kalau yang banyak kelas, ini kita pakai rumus. Rumusnya itu 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya udah ada 32, berarti tinggal disubstitusikan. 1 tambah 3,3 log 32. Nah, mungkin kalau jurusan IPS ada yang baru mendengar mungkin ada log ini logaritma. Untuk mencari nilai logaritma 32 itu kita nggak bisa menebak. Jadi harus biasanya menggunakan tabel atau kita lebih mudah aja pakai kalkulator untuk menentukan nilai logaritmanya. Nah, kita cari logaritma 32 itu nilainya 1,505. Ini kalian ambil saja beberapa angka di belakang koma, nggak usah ditulis semuanya. Nah, tinggal kita substitusikan. Jadi, 1 ditambah 3,3 dikali hasil yang tadi. Ini dikali dulu, hati-hati. Jangan dulu ditambah, tapi dikalikan dulu, baru nanti hasilnya ditambahkan. Sehingga diperoleh 5,9670. Atau kita bulatkan saja, ini menjadi 6. Nah, setelah itu kita cari panjang kelas. Panjang kelas diperoleh dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan itu 26, di sini diperoleh. Sedangkan banyaknya kelas 6. Jadi hasilnya itu 4,33. Ini kita ambil pembulatannya ke atas. Jadi 4,33 kita bulatkan aja ke 5. Untuk panjang kelasnya. Nah, setelah itu tinggal kita buat tabelnya. Untuk data yang berkelompok ini banyaknya baris itu sesuai dengan banyaknya kelas. Di sini banyak kelasnya ada 6, sehingga nantinya ada 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sininya ada 7, berarti harus ada 7 baris juga, 7 kelas nantinya.
Nah, sedangkan untuk yang pertama, itu kita cari rentangnya itu berdasarkan panjang kelas. Kita mulai dari angka terkecil. Angka terkecilnya kan 140, berarti kita mulai di sini 140, karena panjang kelasnya 5, berarti ada 5 data yang masuk. 140, 141, 142, 143, 144. Kita tuliskan di sini. Bu, misalkan kenapa 142 masuk tapi di sini nggak ada? Kalian lihatnya jangan ke data yang ada pada soal, tapi ke urutannya dulu aja. Nah, karena di sini sampai 144, berarti yang berikutnya dimulai dari 145. Berarti ada 5 nilai lagi yang masuk. 145, 146, 147, 148, 149. Nah, ini kalau kalian hitung satu-satu ada 5 yang masuk, itu kan lama. Kita langsung lihat aja ke sini. Di sini panjang kelasnya 5, loncat aja langsung 5. Berarti di sini 140, loncat 5, 145. Berarti yang berikutnya dimulai dari 150. Loncat lagi berarti 155 sampai 159. Loncat lagi 5 berarti 160 sampai 164. Dan yang terakhir 165 sampai 169. Nah, yang ini kan 169, sedangkan di sini pada data itu nggak ada nilai yang 169. Nggak apa-apa kalau kayak gitu, nggak usah khawatir. Ini untuk menentukan rentangnya saja. Belum tentu datanya ada pada nilai di soal gitu. Nilainya belum tentu ada pada soal. Nah, di sini kita perlu sebagai rentang saja, interval gitu. Nah, untuk frekuensi kita cari. Antara nilai 140 sampai 144 itu frekuensinya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tulis di sini frekuensinya ada 5. Untuk kelas berikutnya 145 sampai 149. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti ada 7. Kelas berikutnya 150 sampai 154. 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Hasilnya di sini 6. 155 sampai 159. 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Nah, simpan lagi. Dan seterusnya ini yang terakhir ini untuk yang 160 sampai 164 ini kan nggak ada 164. Berarti kita ambil aja sampai yang 163. Jangan dipaksain yang 165 masuk, jangan. Karena yang 165 sama 166 ini akan masuk ke kelas terakhir dari rentang yang ini. Nah, ini bisa kalian bedakan kalau dalam tabel distribusi frekuensi tunggal, ini bentuk datanya kayak gini, penyajiannya. Semakin banyaknya data, mungkin saja semakin banyak barisnya. Sedangkan untuk tabel distribusi berkelompok, tabelnya hanya sesuai dengan banyak kelas dan panjang kelas, gini. Jika mengalami kesulitan, silahkan diputar kembali videonya atau ditanyakan. Nah, untuk latihan soal, silahkan dikerjakan sesuai petunjuk. Bila ada yang kurang dipahami dari maksud soalnya, silahkan bertanya. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.